Direktur utama menyamar sebagai orang biasa untuk mengikuti wawancara di cabang, berniat memberantas para pejabat licik di sana. Setelah menunggu lama, akhirnya ada seorang karyawan wanita datang membawakan air. Tiba-tiba kepala departemen menendang pintu masuk, marah-marah menegur karyawan itu karena memberi air pada pria asing, bahkan mengancam akan mengenakan denda. Karyawan wanita ketakutan dan langsung pergi. Lalu kepala departemen menyuruh para pelamar berdiri dan menunjukkan kode pembayaran. Katanya kalau mau diterima kerja harus memberi uang sogokan. Para pelamar langsung pergi satu persatu, hingga tersisa pria itu sendiri. Melihatnya, kepala departemen mulai mengomelinya. Tapi pria itu mengaku diterima langsung oleh kantor pusat, dan kepala departemen tak punya wewenang menolaknya. Kecurigaan muncul saat kepala melihat data pria itu berasal dari desa yang sama dengan direktur. Ia mengira pria itu kerabat direktur, terpaksa mengizinkannya masuk kerja. Namun dengan syarat mulai dari posisi magang, demi menyelidiki masalah di cabang. Pria itu menyetujui, tapi begitu sampai di mejanya, ia kaget karena tidak ada komputer kerja. Semula ia kira kantor tidak menyediakannya, tapi kepala datang dan menagih biaya sewa komputer bulanan, bahkan menunjukkan kode QR pribadi. Ternyata komputer juga dijadikan alat pemerasan, dan pria itu dipaksa menandatangani kontrak sewa. Semakin penasaran siapa pendukung kepala, pria itu bertanya diam-diam pada karyawan wanita. Tiba-tiba kepala datang dan membagikan teh sore. Katanya minuman itu bisa bikin semangat dan cepat mencapai target. Padahal isinya cuma air ledeng dicampur stimulan. Meski begitu semua tetap meminumnya. Saat giliran pria itu, ia diberi segelas jumbo. Baru beberapa detik setelah minum, perutnya langsung mulas. Ia lari ke toilet. Rupanya itu jebakan kepala. Karena toilet dipasangi timer dan sensor tisu. Begitu keluar, kepala memberinya surat denda. Karena terlalu lama di toilet dan terlalu banyak pakai tisu. Pria itu marah dan hampir melawan, tapi ditahan oleh karyawan wanita. Katanya kalau dilaporkan ke direktur palsu, konsekuensinya bisa fatal. Pria itu akhirnya terpaksa bayar denda $500. Lalu bertanya siapa di balik semua ini. Karyawan wanita menjawab, kepala didukung oleh wakil presiden perusahaan, yang tak lain adalah sepupu direktur utama. Pria itu pun memutuskan untuk membongkar konspirasi ini. Ia langsung menelepon asistennya, meminta seluruh tim pusat datang ke cabang. Saat kembali untuk mencari kepala, pria itu justru ditendang. Kepala marah karena ia berani melawan. Di saat yang sama, wakil presiden menelepon kepala, memerintahkan agar skandal pemerasan jangan sampai bocor, karena besok direktur utama akan datang. Sementara itu, asisten pria tadi membawa seluruh tim kantor pusat ke cabang. Asisten khusus menyuruh wakil presiden menunggu di luar, lalu masuk untuk menyambut direktur. Di dalam, kepala berusaha menyuap karyawan dengan emas batangan, dengan syarat mereka harus membelanya di depan direktur. Semua menandatangani surat penerimaan, padahal itu adalah surat perjanjian rahasia. Jika isi surat bocor, mereka harus ganti rugi $10 juta. Parahnya lagi, surat itu juga mencantumkan perjanjian pinjaman, yang artinya emas yang mereka pegang bukan hadiah, melainkan utang dari kepala. Saat semua sadar sudah tertipu, pria itu menyemangati mereka untuk tidak takut. Namun kepala malah mengancam balik. Katanya dirinya didukung oleh wakil presiden, dan mereka akan menyesal jika melawannya. Kemudian ia menyalahkan pria itu atas semua kekacauan. Para karyawan pun mulai memarahi pria itu. Tapi karyawan wanita tadi berani membela, hingga langsung dipecat oleh kepala. Melihat arogansi kepala, pria itu akhirnya mengeluarkan ID direktur utama. Kepala langsung panik dan menelepon wakil presiden. Mendapat kabar bahwa direktur memang datang. Kepala yakin pria itu hanya penyamar. Lalu memanggil satpam dan mencoba memukulnya dengan vas bunga. Tepat saat itu, asisten pria tadi tiba di lokasi. Direktur utama menyamar sebagai orang biasa untuk mengikuti wawancara di cabang, berniat memberantas para pejabat licik di sana. Setelah menunggu lama, akhirnya